kayak bro, temen banget nih sekarang Jakarta lagi ada kegiatan apa sih untuk Jakarta hari ini? Hari ini ada kegiatan yang olahraga bareng di Gymap sama Empire Fit Club. Jadi kita bagaimana cara kita motivasiin masyarakat untuk lebih aktif, untuk lebih hidup lebih sehat, tapi dengan have fun juga. Gitu. Lebih banyak sekarang kan ibarat lebih banyak tinggal di Bali nih. Yoi. Mereka ibarat ini sendiri aktivitasnya apa aja sih? Yang lebih banyak ngabisin lebih ke olahraga gitu ya. Kalau aktivitas selalu cari cara untuk selalu sibuk gitu loh. Jadi aktivitas pasti olahraga, tapi itu di sela-selain di waktu yang free karena kita juga punya usaha, kita juga ngurus keluarga dan kita tetap pindah ke Bali untuk ngurus family ya. So family is our main goal, kerja and olahraga kapan ada waktunya. Berarti kalau untuk Jakarta sendiri kan lebih banyak urusan harus pekerjaan gitu ya. Iya, pasti sering bolak-balik ke Jakarta karena pertama ya masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi juga usaha pribadi kita juga sering ke Jakarta pulang pergi untuk meeting, untuk ketemu orang, dan tentunya ketemu keluarga. Karena kan keluarga sang istri kan di sini semua. So ketemu adik ipar, ketemu mertua gitu. It's nice. Bagi waktunya gimana sih? Maksudnya ibaratnya sering bolak-balik gitu. Ya, kayaknya orang yang sibuk untuk bagi waktunya yang emang kita kejar ekor terus sih. Ini aja baru landing di Bali kemarin dari Sumbawa. Jadi Sumbawa, Lombok, Lombok, Bali. Nggak nyampe 24 jam di Bali, langsung terbang ke sini. Dan ini langsung terbang ke Bali sore ini. So, untuk bagi waktu, ya kita pinter-pinterin bagi waktu. Jangan tidur terlalu malam, jaga badan, minum air banyak, minum buah, dan nutrisi dan vitamin yang bagus. And we try aja untuk atur waktu sebagus mungkin. Nah, kalau untuk bicara family sendiri nih, untuk menghabiskan waktu kamu selama sekarang udah di Bali sendiri ini, seperti apa sih ngabisin waktu sama istri, sama anak-anak? Oke, so ada banyak hal-hal kecil yang aku pastiin harus aku lakuin setiap hari. Secapek apapun, pulang jam berapapun, aku harus nganter anak ke sekolah pagi. Jadi kan ya hal kecil sih dan mungkin orang lain lihat gitu doang. But for me it's important. Jadi pas mereka gede, oh daddy selalu nganter ke sekolah atau selalu bisa ngobrol atau gimana. Kemudian pas mereka pulang sekolah kita hadir di rumah sebisa mungkin untuk bantu mereka PR atau gimana. Jadi sesering mungkin ada di kehidupan mereka. Karena akhir tahun ini aja anakku yang gede udah SMA kelas 3, akhir tahun ini udah pindah untuk kuliah. Jadi anak itu sangat cepat gedenya, so we try sebanyak-banyaknya spend time sama mereka. Yang cewek ya, yang udah yang ABG itu ya udah. Cowok, yang cewek udah ABG juga, tapi dia ya umur 12 tapi kelakuannya udah kayak 17, cewek-cewek di mana-mana gitu. Anakku yang cowok yang udah segini dia. Nah, bicara kalau untuk yang cewek sendiri ya udah mulai ABG, gimana sih menjaganya ini? Kenapa ya kita yang maaf di belakang kamera juga cowok-cowok ini kita kalau anakku yang gede cowok. Jadi apa ya, bukan cuek, cuman kayak ya udahlah ini laki kan. Dan ntar aku gini, ntar pulang jam segini ya, silakan. Terus tadi istriku tanya, ini ntar anak kita yang gede kayaknya mau kuliah di luar. Oke, anak kita yang cewek, udah di rumah aja, udah nggak usah kuliah. Kelakuan bapak sama anak cewek emang beda sih. Dan caranya ya banyak komunikasi, banyak ngatur tapi dengan komunikasi. Jadi bukan hanya bilang nggak boleh. Tapi kita jelasin kenapa nggak boleh. Jadi mudah-mudahan mereka bisa paham sisi kita. Hopefully, tapi nyataannya jauh lebih sibuk, jauh lebih susah. Selalu sih agak kayak sering nganterin sekolah juga. Ya. Ini emang pola asuh juga banget sih untuk anak-anak. Bukan hanya sekolah aja, tapi sebisa mungkin selalu nganter mereka ke kegiatan apapun, main, dia ada les kita temenin. Anakku yang gede sering aktif banget, jadi kalau dia surfing sekuat mungkin aku temenin kalau ada waktu. Dia main bola, aku datang juga. Iya, sesering mungkin hadir aja di kehidupan mereka. Dan juga jangan melupakan sang istri, karena kita kalau terlalu fokus ke anak, kadang-kadang kita lupa pasangan. Jadi juga meluangkan waktu untuk istri kita juga. Kayak ngeluangin waktunya sendiri seberapa sih, kayak ibarat masakin istri gitu, emang udah me time-nya sama istri? Masak gitu. Enggak sih, cuman kita ada beberapa aturan juga. Kita selalu dinner bareng sama anak-anak, sama istri kita selalu harus dinner bareng. Nggak boleh ada handphone, nggak boleh apa, selalu everyday kita dinner bareng. Jadi itu ada waktu untuk ngobrol, komunikasi, ngeluh soal harinya, apalah gitu kan. So ya meluangkan waktu, kalau ingat dan ada waktu, dipaksakan date night sama istri sesering mungkin karena itu penting banget juga. Seminggu berapa kali sih mungkin kalau ibarat untuk ngelahirin sama family
family gitu. Kalau untuk date night sama istri sebisa mungkin sekali seminggu ya. Kenyataannya jarang kesampaian, jadi mungkin sekali 2 minggu gitu kan. Jalan sama anak-anak, weekend wajib jalan sama anak-anak kemana lah, keluar somewhere gitu. Jadi anak-anak juga inget masa kecilnya mereka, ya family lah gitu kan. Dan terakhir juga mungkin aku yang tanya yang sempet ini Bang Andri sama Kak Nana sendiri, nemu anak Mhm. bayi yang seperti di depan rumah ini gimana kronologinya Bang? Mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi aku lagi di pantai sama anakku yang gede, kita lagi cari makan, terus tiba-tiba istriku telepon, ada ART kita, dia menemu, ya itu ada bayi baru lahir di semak-semak dekat rumah, langsung dibawa pulang karena dia masih muda lah ART-nya, jadi dia nggak ngerti caranya lah gitu kan. Kasih ke istriku langsung ya udah biasa sama baby segala macam, langsung dibungkus, langsung ya dibikin hangat karena baru lahir kan butuh kehangatan kan. Itu lahirnya kayaknya hari itu juga, karena di tali pusarnya masih ada darah-darah yang masih agak cair. Langsung aku suruh ke rumah sakit karena dia agak panik juga istriku. Aku suruh ke rumah sakit, aku ketemu mereka di rumah sakit. Agak panik sih karena istriku bilang di mobil bayinya udah mulai diem. Jadi kan panik dong, ya kan. Sampai rumah sakit, ya amin-amin aja everything okay, kuat banget babynya. Jadi bisa langsung mau dia ada kesulitan dikit mengenai hypothermia, tapi setelah diangetin mau dia minum, bisa masuk asupan, masuk susu gitu kan. And then setelah beberapa hari makin kuat, and kaget kita, dia sekarang very strong, very healthy, very happy gitu kan. Terus kita ada banyak banget support dari yang kita kenal, yang kita juga tidak kenal. Teman dekat pun ada beberapa yang mau langsung ibaratnya adopsi, cuman kita ngerasa kita nggak punya skill atau talenta untuk menganalisa calon orang tua. Oke kan, itu kan dari dinas sosial sama dari panti asuhan yang ahli, mereka tahu cara untuk analisa, proses untuk dicek lagi setiap minggu, sekali sebulan, sekali setahun gitu kan. Kan ada cara-caranya untuk apa? Nggak segampang kasih anak ke orang gitu kan. Jadi aku dan Nana milih untuk ngelewat dinas sosial dan panti asuhan yang kita udah kenal juga untuk ngerawat dan kasih masa depan ke si baby ini yang terbagus lah, terbaik mungkin gitu. Dan bagusnya karena kejadian ini babynya udah banyak banget calon yang mau ambil. Jadi dengan waktu yang singkat dan cepat akan langsung masuk ke keluarga yang cintai dia seumur hidup gitu kan. Terus secara nggak langsung juga kayak ibarat punya ini ya, lebih ke pilihan juga ya. Maksudnya kondisi masih sering ngecek gak sih selama ini? Sering dan sampai sekarang kita masih yang pengawasi karena kan prosesnya lama ya untuk adopsi ya, nggak bisa sekedar ada yang calon orang tua langsung dikasih, enggak, prosesnya bisa sampai setahun. Jadi sampai anak ini benar-benar dialihkan ke orang tua yang lain, ya kita tetap yang ikut campur. Sempat ngasih nama gak sih? Kita nanya sama mbak di rumah yang nemuin dan dia kasih nama Bella waktu itu. Cuman waktu masuk ke panti asuhan dikasih nama yang lain. Dan nanti kan yang sama calon orang tua yang baru kan akan kasih nama yang terserah mereka ke anak mereka gitu kan. Gitu. Sekarang sendiri belum tahu ya siapa orang tua dari baby itu. Belum tahu dan kita nggak boleh tahu. Kan itu kan emang anak itu kan harus jadi ya anonymous ya. Dia harus boleh punya kehidupan yang netral dan free dari gosip atau gimana kan. Terakhir maaf, ini kemarin sempat masakin istri chicken wings ya. Gimana mungkin ini bisa suka masak apa sih? Ibarat ini Oke, jadi istriku emang pemasak yang hebat banget, luar biasa. Dia emang amazing banget dan dia hobi banget. Terus aku coba ikutin resep dia sambil bantu dia. Ternyata malah dimarahin terus karena dapur makin berantakan dan ya gitu deh. Aku kayaknya ngerecokin aja. But enak kok rasanya and she liked it. Jadi yang penting kan happy wife. So happy wife, happy life. Tahun ini bulan apa nih? Februari Maret lah. Lagi 2 bulan kita udah nikah 18 tahun loh. So happy wife is important. Dan terakhir mungkin suka masak anak dulu dari Dari istriku, everything. Sayang, if you're watching, I love all the food. Dia emang masakannya luar biasa. Yang Indonesia, yang Western, yang sehat, yang nggak sehat. Makanan dia emang the best. Jadi semuanya aku suka. Oke, thank you. Thank you, Mas.